Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Yuke selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen risiko. Yang terhormat juga Kak Irfan selaku asisten dosen Bu Yuke. Terus juga saya sendiri Alif Andi Fakhruddin Afif selaku moderator yang akan memoderatori acara diskusi pada kali ini. Baik, pada pertemuan kali ini ada 5 kelompok yang menjadi peran. Yang pertama itu ada bank, selanjutnya ada OJK, terus nasabah, ada asosiasi, dan yang terakhir ada BI juga. Baik, lanjut ke acara selanjutnya. Tidak usah berlama-lama, kita serahkan kepada pihak nasabah selaku yang mempunyai kasus. Pada nasabah saya persilakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, kami adalah nasabah utama dari Chemical Bank. Kami sudah lama bertransaksi dengan Bank Chemical Bank. Kami merasa panik atas pengumuman tiba-tiba mengenai kerugian Bank Chemical sejumlah 30 triliun. Dan juga pengumuman atas rencana penjualan saham yang mengakibatkan harga saham turun anjlok, dan kami terpaksa harus menarik simpanan kami sejumlah 630 triliun. Dan selanjutnya, penanganan yang dilakukan oleh Chemical Bank Syariah juga sewenang-wenang saja tanpa memikirkan persepsi masyarakat luas. Kami sangat kecewa dengan putusan yang diambil. Oke, selanjutnya mari kita dengarkan respon dari pihak bank mengenai kasus yang telah dipaparkan oleh pihak nasabah. Perkenalkan, saya Fajar Al-Fatah sebagai direktur dari Bank Chemical Syariah. Di sini saya bersama rekan tim saya. Perkenalkan, saya Beren Efriza selaku manajer operasional. Di sini Bank Chemical Syariah dengan penuh tanggung jawab dan komitmen terhadap kepuasan serta kepercayaan nasabah ingin mengundang nasabah secara langsung untuk datang ke kantor pusat atau cabang kami. Undangan ini bertujuan untuk membuka ruang diskusi secara langsung sehingga kami dapat mendengarkan dan memahami kekhawatiran nasabah dengan lebih mendalam. Nah, melalui dialog yang terbuka dan personal, kami berharap dapat memberikan solusi yang tepat, cepat, dan sesuai dengan kebutuhan Anda, sekaligus memperkuat hubungan kepercayaan yang telah terjalin antara bank dan para nasabah setia kami. Saya Adinika Febrianti selaku manajer strategis di Chemical Bank Syariah ingin menyampaikan bahwa kami akan segera memberikan pernyataan resmi yang transparan dan terperinci mengenai kondisi keuangan kami dengan tujuan untuk menjelaskan situasi terkini secara jelas dan akurat. Kami sepenuhnya memahami kekhawatiran yang dirasakan oleh para nasabah kami atas permasalahan yang terjadi, dan kami ingin meyakinkan bahwa langkah-langkah strategis yang telah kami ambil untuk menjaga stabilan operasional bank. Kami juga berharap agar para nasabah dapat tetap tenang dan tidak panik dalam menghadapi situasi ini. Perkenalkan, nama saya Brigjen Andika Dharma selaku manajer pembiayaan korporasi, di mana rencana penjualan saham yang akan kami lakukan sebagai pihak bank akan dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian dan pertimbangan yang matang guna memastikan bahwa likuiditas bank tetap berada pada tingkat yang memadai sehingga dapat memenuhi seluruh kewajiban kami terhadap nasabah, baik dalam bentuk penarikan dana, pembayaran bunga, maupun kewajiban lainnya yang berkaitan dengan pelayanan keuangan yang telah dipercayai kepada kami. Terima kasih. Perkenalkan, saya Alda Mas Riza selaku manajer legalitas. Saya di sini ingin menyampaikan informasi bahwa dana nasabah akan tetap aman karena telah dijamin melalui mekanisme yang berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh otoritas keuangan terkait. Nah, sebagai lembaga perbankan, Bank Chemical Syariah juga memiliki tanggung jawab besar di mana kami berkomitmen untuk terus menjaga kepercayaan nasabah serta memastikan stabilitas keuangan baik untuk nasabah individu maupun korporasi. Baik, telah dipaparkan juga tadi respon mengenai kasus
yang disebutkan oleh nasabah. Selanjutnya kita dengarkan respon dari pihak BI dan juga OJK terkait masalah ini. Padanya kami persilakan. Baik, menanggapi permasalahan nasabah dengan Chemical Bank Syariah. Di sini kami dari Bank Indonesia, saya sendiri selaku Gubernur Bank Indonesia Audifa, kemudian bersama rekan saya Kepala Departemen Manajemen Risiko Ibu Filza, ditemani Direktur Pengawasan Bank Ibu Nashwa, kemudian ada Kepala Divisi Stabilitas Sistem Keuangan Ibu Anggi, dan yang terakhir ada Analisis Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia Bapak Agus. Sebagai otoritas moneter, Bank Indonesia menekankan pentingnya penerapan manajemen risiko secara menyeluruh oleh setiap bank. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI tahun 2011 tentang manajemen risiko, kami mengingatkan bahwa pengelolaan risiko pasar dan likuiditas harus dilakukan secara proaktif, terutama dalam menghadapi perubahan suku bunga global seperti yang terjadi pada kasus SVB atau SVB. Bank Indonesia akan terus melakukan pengawasan ketat untuk memastikan stabilitas sistem keuangan nasional. Ya, jadi dalam kasus seperti SVB ini kami mengacu pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/12/12/PBI/2013 tentang pengelolaan likuiditas. Bank wajib memiliki cadangan likuiditas yang memadai dan melakukan stress testing untuk mengantisipasi aliran keluar dana secara mendadak. Kami akan terus mendukung bank-bank di Indonesia dengan pedoman teknis dan pengawasan rutin untuk memastikan bahwa risiko likuiditas dapat dimitigasi secara efektif. Kami ingin mengingatkan bahwa dalam PBI nomor 19/6/PBI/2017 tentang transaksi lindung nilai memberikan panduan kepada bank untuk memanfaatkan instrumen hedging dalam menghadapi risiko pasar. Nah, dalam konteks ini, bank harus memastikan bahwa portofolio aset mereka dilindungi dari volatilitas suku bunga atau nilai tukar. Pengawasan kami akan fokus pada implementasi strategi tersebut untuk mencegah terjadinya ketidakseimbangan likuiditas. Stabilitas keuangan adalah prioritas kami. PBI nomor 17/11/PBI tahun 2015 tentang counter cyclical buffer mengharuskan bank memiliki buffer modal tambahan untuk menghadapi potensi tekanan ekonomi. Dalam situasi seperti yang dialami SVB, bank harus menggunakan buffer ini untuk menjaga kepercayaan investor dan menghindari kepanikan pasar. Kasus SVB ini menunjukkan pentingnya pelaporan risiko yang akurat dan transparan. Berdasarkan PBI nomor 12/19/PBI/2010 tentang laporan pemantauan risiko, kami mengingatkan bahwa setiap bank di Indonesia untuk melaporkan profil risiko secara berkala. Laporan ini memungkinkan regulator untuk mengidentifikasi dan mengatasi potensi masalah yang akan terjadi di kemudian hari sebelum berkembang menjadi krisis yang lebih besar. Kami dari OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, yaitu lembaga negara yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2024 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, baik sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan jasa keuangan lainnya. Di sini saya tidak sendiri, ada Wakil Ketua Dewan Komisioner yaitu Saudara Yaman, bidang perbankan yaitu Saudari Adisti, bidang pasar modal Alanda, bidang industri keuangan non-bank ada Ananda, bidang edukasi dan perlindungan konsumen ada Olivia, dan departemen pengawasan regulasi ada kami dari OJK akan melakukan evaluasi dan investigasi terhadap Bank Chemical Syariah dan identifikasi resiko yang ada di Bank Chemical Syariah. Nah, di sini yang kedua, kami juga akan melakukan penguatan regulasi dan kebijakan POJK terkait pengelolaan resiko strategis. Nah, di sini merujuk pada POJK nomor 18/POJK 03/2016 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum. Nah, OJK perlu memastikan bahwa bank memiliki proses identifikasi, pengukuran,
pemantauan, dan pengendalian risiko strategi, termasuk juga risiko reputasi yang dapat mengancam keberlangsungan usaha. Nah, lanjut, perkuat kebijakan likuiditas dan diversifikasi portofolio. Bank Chemical Syariah juga harus memastikan bahwa risiko bunga dan risiko likuiditas dikelola dengan pendekatan proaktif, termasuk menjaga keseimbangan antara aset dan liabilitas jangka panjang serta jangka pendek. Nah, Bank Chemical juga harus mempunyai transparansi dalam laporan keuangan yang harus ditingkatkan, termasuk pengungkapan risiko strategis yang signifikan yang dapat mempengaruhi kepercayaan besar. Selanjutnya, OJK ini akan memastikan bahwa sektor perbankan di Indonesia ini tetap stabil dan memiliki sistem pengelolaan risiko yang solid. Nah, kami juga akan memperketat pengawasan terhadap pengelolaan risiko strategis di bank untuk menghindari potensi terjadinya krisis yang serupa. Lalu kami juga menyarankan untuk melakukan komunikasi dengan lembaga internasional berupa koordinasi dengan regulator internasional seperti berkonsultasi dengan otoritas Federal Reserve atau lembaga lain untuk memahami kronologi lebih dalam dan mengadopsi langkah pencegahan serupa di Indonesia. Nasabah juga dihimbau untuk selalu memastikan bahwa simpanan mereka itu berada dalam batas yang dijamin oleh LPS atau lembaga penjamin simpanan. Baik, selanjutnya kita dengarkan juga respon dari pihak asosiasi mengenai kasus yang terjadi oleh nasabah. Kepada pihak asosiasi, saya persilakan. Kami dari Asosiasi Bank Syariah atau ASBISindo ingin menanggapi terkait permasalahan yang dialami oleh nasabah dengan Chemical Bank Syariah. Kami ingin memberikan pandangan atau tanggapan bahwa Bank Syariah itu, Bank Chemical Syariah harus mendiversifikasi portofolio dan nasabah. Jadi Chemical Bank Syariah terlalu fokus pada sektor startup dan venture capital yang membuat bank sangat rentan terhadap guncangan di industri teknologi. Bank seharusnya melakukan diversifikasi baik dari sisi portofolio investasi maupun basis nasabah untuk memitigasi risiko strategi. Bank Chemical Syariah perlu memiliki strategi manajemen likuiditas yang kuat dengan mempertimbangkan berbagai skenario stress testing. Ketergantungan pada deposito tidak diasuransikan dari sektor tertentu sangat berisiko karena dapat memicu bank dan saat kepercayaan menurun. Manajemen risiko suku bunga Bank Chemical Syariah gagal mengantisipasi dampak kenaikan suku bunga terhadap nilai portofolio obligasinya. Bank perlu memiliki strategi hedging yang efektif dan melakukan stress testing berkala untuk berbagai skenario perubahan suku bunga. Pengumuman kerugian dan rencana penjualan saham secara bersamaan memicu kepanikan. Bank Chemical Syariah seharusnya memiliki strategi komunikasi yang lebih hati-hati dan bertahap dalam mengungkapkan informasi sensitif ke pasarnya. Sebagai ASBISindo, kami menekankan pentingnya perencanaan kontingensi yang komprehensif bagi seluruh anggota untuk menghadapi berbagai potensi krisis termasuk risiko bank ini. Di mana kami juga mendukung dari penerapan rencana yang terperinci, diuji secara berkala dan melibatkan pemangku kepentingan utama seperti regulator, nasabah, dan lembaga keuangan lainnya. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap bank memiliki mekanisme respon yang handal dalam menjaga stabilitas operasional dan kepercayaan kepada masyarakat. ASBISindo juga berkomitmen untuk menyediakan panduan, pelatihan, serta situasi krisis guna memperkuat koordinasi lintas lembaga sehingga daya tahan kolektif sektor perbankan dapat terus terjaga di tengah tantangan yang dinamis. Meskipun menggunakan penasihat ternama, Bank Chemical tetap harus melakukan evaluasi independen terhadap rekomendasi yang diterima dan mempertimbangkan berbagai perspektif sebelum mengambil keputusan yang strategis. Kemudian, diperlukan pengawasan efektif dari Dewan Komisaris dan Direksi dalam pengambilan keputusan strategis, terutama yang berkaitan dengan manajemen risiko dan restrukturisasi keuangan.
monitoring early warning sinyal bank perlu memiliki sistem deteksi dini yang efektif guna untuk mengidentifikasi potensi masalah seperti penurunan peringkat kredit atau perubahan kondisi pasar. Kemudian ini dapat mengambil tindakan sehingga outputnya dapat mengambil tindakan preventif lebih awal. Terima kasih. Baik, selanjutnya mari kita dengarkan respon lanjutan dari pihak nasabah. Padanya saya persilakan. Saya dari pihak nasabah karena masih merasa khawatir, jadi yang hanya bisa kami harapkan itu dari pihak bank untuk secepatnya memperbaiki kinerja agar dapat keuangan bank diperbaiki lagi. Baik, respon selanjutnya dari pihak bank terkait masalah yang telah dipaparkan oleh pihak nasabah. Pada pihak bank saya persilakan. Kami juga dari pihak Bank Chemical Syariah akan mengupayakan memberikan informasi secepat mungkin dan menyelesaikan permasalahan terkait kekhawatiran nasabah secepat mungkin. Untuk waktu kurang lebih selambat-lambatnya selama 14 hari kerja. Iya, terima kasih atas tanggapannya yang sudah diberikan oleh bank. Baik, telah selesai semua kegiatan yang telah dipaparkan dan juga dibahas oleh semua pihak. Sebelum kita tutup, kita dengarkan dulu notulensi yang akan dibacakan oleh Joyrul Ihsan. Padanya saya persilakan. Baik, setelah meninjau hasil diskusi antara pihak terlibat, saya selaku notulen menarik kesimpulan bahwa seluruh pemangku kepentingan perlu melakukan yang pertama itu evaluasi kembali keuangan. Pastikan pemangku kepentingan memiliki anggaran keuangan yang jelas dan realistis untuk menghadapi situasi ini. Yang kedua, pertimbangan alternatif. Nah, cari tahu bank atau lembaga keuangan lain yang lebih stabil dan aman untuk menyimpan uang. Yang ketiga itu komunikasi dengan bank. Jika pemilik kepentingan masih memiliki simpanan di bank tersebut, cobalah untuk berkomunikasi dengan pihak bank untuk memahami keputusan mereka dan potensi solusi yang ditawarkan. Yang keempat, pertimbangan pengajuan keluhan. Jika pemilik kepentingan merasa keputusan bank tersebut tidak adil atau merugikan, pertimbangan untuk mengajukan keluhan kepada OJK atau lembaga terkait. Baik, telah selesai semua kasus yang dibahas. Saya selaku moderator meminta maaf jika ada kesalahan kata. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.